Kita baca Mazmur 128, ada 6 ayat ini, ya. Judulnya dalam salah satu program Alkitab ini yang saya miliki. Blessed is everyone who fears the Lord. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayat 1 ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, coba kita lihat dari ayat 1 ya. Nyanyian ziarah. Jadi ini lagu ya yang dipakai ketika orang mau melakukan ziarah ya, atau melakukan satu ibadah atau satu kegiatan ya liturgis ya, yang jadi nyanyian ini mengiringi ya kegiatan tersebut. Nyanyian ziarah itu adalah ungkapan melalui lagu atau nyanyian yang dilakukan saat melakukan ziarah ke tempat-tempat suci atau bersejarah. Ya, ini mencakup ekspresi spiritual, doa, atau penghormatan terhadap tempat yang dikunjungi. Nah, coba perhatikan ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada Alkitab bahasa Inggris yang judulnya itu Amplified Bible ya. Amplified Bible itu artinya Alkitab yang diperjelas ya. Sekarang sudah ada 2 versi setahu saya. Yang klasik ya, setelah itu keluar lagi yang lebih baru, tapi memang isinya kurang lebih sama. Nah, saya cukup sering baca yang klasik ya, karena memang itu dulu yang pertama saya punya ya, sebelum muncul yang lebih baru. Nah, di Alkitab dalam Amplified Bible klasik itu kalau dikatakan berbahagialah ya, atau diberkatilah, maka itu suka diperjelas dengan satu keterangan tambahan. Artinya dijelaskan kata berbahagia itu apa saja. Nah, Amplified Bible Classic itu mengatakan berbahagialah itu artinya ya bersukacitalah, berbahagialah, beruntunglah ya. Dan itu membuat orang lain iri ya. Jadi dia katakan orang yang hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan itu berbahagia, itu diberkati, itu beruntung, dan itu membuat orang lain iri. Lalu dijelaskan juga yang disebut hidup menurut jalan yang ditunjukkan itu artinya orang yang segan akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang respect ya. Orang yang karena dia takut akan Tuhan, dia itu selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, dalam setiap tindakannya itu dia punya sikap ini boleh nggak ya gitu. Saya percaya itu otomatis ya. Tapi begitu ada sesuatu yang kurang srek ya, yang dia ragu, itu akan terasa di hati. Kenapa? Karena orang ini terbiasa untuk selalu melibatkan Tuhan. Jadi enggak, istilahnya ada istilah tuh selonong boy ya, main sikat aja ya. Enggak begitu, tapi hidup dengan hati nurani yang dijaga ya. Lalu dijelaskan lebih detail, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang respect, hormat, segan akan Tuhan, dan
suka menyembah Tuhan. Ya. Jadi penyembahan itu ternyata menolong kita untuk membuat hati kita ini selalu tertuju kepada Tuhan, membuat kita ini respeknya, hormat kepada Tuhan dalam setiap tindakan kita. Lalu dijelaskan lebih detail lagi, ya, orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, itu artinya orang yang mengikuti cara-cara Tuhan, ya, di dalam tindakannya. Lalu kalau kita baca di sini, menurut jalan yang ditunjukkannya, artinya ya orang ini mendengar tuntunan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengerti tuntunannya, sehingga dia bisa berjalan menurut apa yang dia tunjukkan. Dan ini menunjukkan satu habit, ya, setiap hari dilakukan. Jadi bukan sekali-sekali, bukan dulu, ya, atau bukan nanti, tapi daily, ya, daily activity, ya, kegiatan dilakukan setiap hari menjadi satu habit. Lalu dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya. Dalam Amplified Bible itu dikatakan, karena engkau akan menikmati buah dari usahamu yang kau lakukan dengan tanganmu. Ya. Jadi artinya ada yang dikerjakan, lalu hasil yang dikerjakan itu akan kau nikmati. Buahnya itu akan kau nikmati. Karena sebenarnya kalau kita memperhatikan, ya, lingkungan kita, ada orang-orang yang nampaknya tidak bisa menikmati atau memakan hasil jerih payah tangannya. Ya, bisa karena orang itu sangat kurang, ya, dalam situasi tertentu, ya, mungkin ada orang-orang yang hidupnya sangat ngepas, ya. Bisa saja itu berarti dia hidup di luar berkat Tuhan, ya, atau anugerah Tuhan. Tapi bisa juga berarti orang itu sedang dalam proses pendidikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu, mempersiapkannya, ya, untuk sesuatu yang akan diberikan kepada dia sebagai tugas, ya. Sebagai contoh, kalau kita ingat kisah Yusuf, itu pembentukan yang dia alami belasan tahun, sehingga dia menjadi orang yang terampil dan siap ketika dia ada dalam posisi sebagai Perdana Menteri, ya, di Mesir. Demikian juga Daud, ya. Daud itu belasan tahun terbentuk oleh keadaan dan membuat dia bergantung kepada Tuhan senantiasa. Ya, jadi kalau kita mengalami kesulitan, lalu kita jaga hidup kita terus untuk takut akan Tuhan, respect akan Dia, selalu bertanya kepada Dia, lalu kita mengalami hal-hal yang mungkin belum seperti kita harapkan, maka bersukacitalah, karena itu sangat mungkin itu kita sedang dibentuk, ya, bagaimana menghadapi segala situasi, dan kita bisa melaluinya. Dan yang paling penting, itu di dalam hati kita terasa damai sejahtera, ya, yang melampaui segala akal. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, keteguhan, kepercayaan kepada Tuhan, dan damai sejahtera itu melimpah. Walaupun secara logika mungkin kelihatannya itu sulit, ya, tapi kita bisa menikmati. Makanya dikatakan di sini, memakan hasil jerih payah tanganmu. Ada juga orang yang secara materi sangat berlimpah, tetapi belum tentu bisa menikmati. Ya, bisa jadi karena dia sangat sibuk, sehingga orang lain yang menikmati. Ya. Saya ingat seorang hamba Tuhan cerita, ya, ada orang yang sangat kaya sehingga rumahnya mungkin di banyak tempat, ya, ada di berbagai tempat, di Bali misalnya ada vilanya, tapi belum tentu sebulan sekali atau setahun sekali dia bisa hadir di situ.
Jadi rumahnya kosong saja, ya ada pembantunya, beberapa orang yang menjaga, dan mereka akan foto-foto di situ. Padahal pemiliknya nyaris nggak pernah bisa datang di situ untuk liburan atau menikmati apa yang memang itu milik dia. Nah, ayat ini berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi hasil jeripayanya itu ketika dia makan, dia nikmati, itu membuat dia berbahagia. Ya, membuat dia diberkati, blessed, lalu membuat dia beruntung dan membuat iri orang lain. Ya. Lalu baiklah keadaanmu. Ada istilah begini ya, kalau rezeki atau penghasilan ya yang diperoleh dengan cara nggak benar, itu dikatakan itu uang panas ya. Uang panas itu artinya ya nggak membawa berkat dalam rumah ya. Tidak bisa dinikmati dan membuat banyak masalah yang sadar atau tidak sadar itu terjadi ya. Lalu berikutnya ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini berbicara lebih spesifik untuk laki-laki ya, untuk suami. Karena di ayat 4 dikatakan di situ, sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, laki-laki adalah kepala keluarga. Jadi ketika dikatakan di ayat 1 di situ, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan ayat 4, maka ini lebih spesifik berbicara kepada para suami, ya, para pria yang menjadi kepala rumah tangga. Dari situlah sebenarnya berkat Tuhan itu akan mengalir ya. Jadi ini mengajarkan bagaimana seorang pria ya dalam rumah tangganya, seorang suami itu mempunyai sikap takut akan Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, dan dalam setiap tindakannya itu ya melibatkan Tuhan. Ya, makanya dikatakan apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, baru ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Di terjemahan Amplified Bible itu dikatakan your wife ya, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur ya, yang berbuah begitu banyak in the innermost parts of your house ya. Jadi di seluruh bagian terdalam dari rumahmu ya. Karena istri itu kan istilahnya yang mengatur rumah tangga sehari-hari ya, makanan, minuman, kebersihan. Jadi yang suami bekerja ya, menghasilkan sesuatu, apa yang dia kerjakan itu membuat dia bisa nikmati, tapi juga istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur ya. Pohon anggur itu kalau kita baca di Alkitab ya, anggur ya itu meriangkan hidup. Jadi istrinya akan membawa sukacita ya di dalam rumah. Memang ini tidak bisa semua hanya dikatakan kepada suami saja. Ya tentu ada bagian istri juga ya. Kedua-duanya ada peran yang harus dilakukan. Baru janji berikutnya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dulu waktu saya kecil ya, selalu ada kebiasaan di keluarga kami, ya orang tua saya, ayah dan ibu, lalu saya dan adik-adik, ya, kami total ada 6 orang, itu kami suka makan bersama ya. Tentunya ada saat-saat yang memang nggak bisa ya. Tetapi ketika kesempatan itu ada, maka kami akan duduk bersama ya, makan di satu meja makan yang memang pas untuk 6 orang. Lalu kami ya, saya dengan adik-adik itu diajar bergantian untuk mempersiapkan meja makan ya. Meja makan itu
pasang taplak putih, kemudian ditaruh piring, ya ada 6, habis itu ada sendok dan garpu pada tempatnya masing-masing, lalu ada piring kecil juga ya, kemudian ada gelas yang ditaruh di masing-masing di samping piring yang ada 6 gelas, lalu ada juga kobokan air ya, finger comb ya. Jadi kalau selesai makan atau bahkan sebelum makan tuh kita bisa seperti cuci tangan gitu ya. Itu masih ada kalau kita pergi ke restoran Padang ya, rumah makan Padang, biasanya tuh selalu akan disiapkan nasi, lalu lauk pauknya disediakan banyak tuh di tengah-tengah, lalu ada itu kobokan air ya, air untuk cuci tangan ya. Nah, jadi ini satu prinsip yang bagus ya kalau bisa dilakukan. Tentunya mungkin ketika anak-anak masih kecil khususnya relatif lebih mudah ya dibentuk. Tentu ketika sudah mulai remaja lalu sekolah, mungkin pulangnya baru sore, ya lebih sulit ya. Barangkali waktu makan malam bisa ya, kalau memungkinkan. Tapi setidaknya ada waktu di mana satu keluarga itu bisa duduk makan bersama dan tidak terganggu oleh gadget ya, oleh HP ya. Tapi bisa duduk menikmati makan bersama-sama. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan kembali didefinisikan sebagai orang yang menghormati dan hidupnya itu suka menyembah Tuhan ya. Nggak harus bisa main musik ya, tapi ada orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan ada nyanyian di hati ya. Bisa dalam bentuk melodi yang lagu yang dia bisa nyanyikan dengan baik, bisa juga satu ucapan syukur, luapan syukur. Dan karena kita hidup di zaman yang memang sudah banyak lagu-lagu pujian penyembahan diciptakan, sedikit banyak lagu-lagu itu akan muncul ya, sebagai satu ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan ya. Lalu ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6-nya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini memang konteksnya kan tentang Israel ya. Tapi kita kalau baca Alkitab kan kita melihat Israel itu adalah keturunan dari Yakub. Yakub itu keturunan dari Ishak, dari Abraham. Nah, kita yang percaya kepada Yesus dikatakan kita itu menjadi keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Makanya kalau dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, ini artinya bicara tentang kehidupan rohani ya. Lalu diarahkan kepada damai sejahtera atas Israel, ini juga bicara tentang kerohanian ya. Walaupun demikian ya, kita bisa juga ya doa tanya Tuhan, Tuhan berikan kerinduan buat kita, dan akhirnya kita memang bisa juga melihat Yerusalem yang memang itu tempat di mana 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke muka bumi dan melayani di sana ya. Tanpa sadar ya, waktu kita banyak merenungkan firman Tuhan ya, kadang-kadang ada janji yang kita lihat ini nampaknya untuk orang Israel secara fisik ya, tetapi ketika Roh Kudus menyingkapkan buat kita, maka itu bisa saja berlaku buat kita, baik secara rohani maupun secara fisik seperti saya bilang tadi ya. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang secara logika mungkin secara finansial bahkan sulit ya, atau nggak mungkin bisa ke Israel untuk ikut tur di sana, tapi ternyata bisa ya. Mereka punya kerinduan dan Tuhan beri kesempatan bagi mereka. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita belajar untuk senantiasa be led by the Holy Spirit ya, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Amin.